Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam kondisi sehat dan walafiat. Perkenalkan saya Ruben Madejantar Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar Provinsi Bali, yang pada kesempatan ini akan memaparkan tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual, yakni merumuskan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, adapun inquiry apresiatif merupakan sebuah paradigma, yakni alat untuk mencapai tujuan. Suatu pendekatan yang mengutamakan kekuatan kolaborasi yang berfokus pada kekuatan positif dalam diri masing-masing individu untuk kemudian disatukan dalam rangka memperoleh kekuatan tertinggi. Dalam inquiry apresiatif, kita bisa mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolah. Selanjutnya mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif adalah dengan menggunakan metode Bagja. Adapun tahapan Bagja merupakan sebuah akronim yang terdiri atas buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahapan buat pertanyaan, berisikan pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian pada tahap ambil pelajaran, kita menemukan pengalaman positif dari individu, kelompok maupun komunitas lain yang akan dijadikan sebagai pembelajaran. Kemudian tahapan gali mimpi merupakan narasi gambaran keadaan yang ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian pada tahap jabarkan rencana, kita merumuskan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Dan tahapan Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi, yakni membantu transformasi atau mewujudkan rencana menjadi kenyataan. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya pemimpin masa depan yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan berkebinekaan global. Selanjutnya prakarsa perubahan dari visi yang telah saya buat adalah mewujudkan merdeka belajar dalam pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Berikut ini adalah tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya susun. Pada tahapan buat pertanyaan, terdapat dua pertanyaan utama, yakni mengapa perlu untuk mewujudkan kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana cara mewujudkan konsep kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas. Adapun tindakan yang saya lakukan adalah mencari literasi atau informasi tentang konsep kemerdekaan belajar dan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian mencari dan mengadopsi referensi tentang aktivitas yang dapat mewujudkan kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas. Kemudian melakukan diskusi dengan rekan guru yang lebih mahir, serta meminta respon atau umpan balik dari murid lewat pemberian kuesioner. Selanjutnya dalam tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya susun meliputi siapa guru yang telah berhasil mengimplementasikan konsep kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana strategi menerapkannya, aktivitas apa saja yang dapat diterapkan untuk mewujudkannya, serta apa keterampilan yang sudah dikuasai untuk mengimplementasikannya di dalam pembelajaran. Dan tindakan yang saya lakukan adalah melakukan dialog atau wawancara pengalaman rekan guru yang telah berhasil mengimplementasikan konsep kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas. Kemudian mencari contoh atau aksi nyata penerapan yang sudah dilakukan oleh guru lain. Dan yang ketiga, melakukan refleksi diri yang relevan dengan pertanyaan dan target yang akan dicapai. Kemudian pada tahapan gali mimpi, daftar pertanyaan yang saya susun antara lain, apa saja hal-hal dan kebiasaan baru yang bisa saya terus lakukan setelah berhasil menerapkan konsep kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana perasaan saya dan respon murid setelah berhasil melaksanakan konsep tersebut. Dan apa yang mesti dilakukan agar keberhasilan penerapan praktik baik tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.
Kemudian tindakan yang saya lakukan adalah membuat gambaran respon diri saat berhasil menerapkan konsep kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas. Lalu melakukan survei atau wawancara terhadap respon murid terkait keberhasilan penerapan. Dan yang ketiga adalah melakukan pengimbasan lewat kegiatan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat, serta melakukan refleksi diri dan upaya tindak lanjut dalam perbaikan. Pada tahap jabarkan rencana, saya menyusun beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah konkret menerapkan konsep kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas? Kemudian bagaimana pengaturan dan manajemen kelas agar tetap memerdekakan dan berpihak pada murid? Dan bagaimana mengukur kemajuan penerapan kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang memberikan kemerdekaan dan berpusat pada kepemimpinan murid di kelas. Lalu menyusun bahan ajar dan LKPD yang relevan dengan potensi serta minat dan bakat murid. Kemudian menyusun instrumen penilaian hasil belajar dan hasil umpan balik yang berpihak pada murid. Dan mengajak murid membuat kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan bersama dalam setiap pertemuan. Selanjutnya menyusun instrumen refleksi pembelajaran untuk mengukur keberhasilan implementasi dari kegiatan. Dan pada tahapan terakhir Bagja yakni atur eksekusi terdapat 3 pertanyaan, yakni siapa saja yang akan saya libatkan dalam menerapkan konsep kemerdekaan dan kepemimpinan belajar yang berpusat pada murid dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kapan rencana pelaksanaan implementasinya, dan bagaimana cara mengetahui keefektifan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah melibatkan rekan sejawat atau atasan dalam melakukan observasi dan penilaian terhadap proses pembelajaran yang saya kelola. Kemudian menyusun jadwal serta target penerapan kegiatan, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan untuk tindak lanjut dan perbaikan, baik refleksi diri maupun refleksi bersama dengan murid. Dan terakhir, melakukan analisis terhadap hasil penilaian murid dan respon murid pada saat pembelajaran. Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia, demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas modul 1.3, demonstrasi kontekstual untuk menyusun visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.